Oke, selamat sore teman-teman. Halo, Halo. selamat sore semuanya. Kembali lagi di konten remaja bersama aku Kenneth dan kali ini aku bawa teman. Ya, kenalan Namaku dulu. Ratna. Oh, Ratna, Bu Pendeta Ratna. Oke, Nah, Pendeta kira-kira Ratna. teman-teman mungkin bertanya ngapain aku bawa Bu Ratna hari ini, ya kan? Kenapa sih Ken? Jadi kita mau main konten yang namanya lebih dekat. Nah, lebih Lebih dekat itu dekat. jadi kita akan mengulik Bu Ratna gitu. Kita udah buka open question, kemarin aku udah open question dan hari ini kita akan tanya-tanya ke Bu Ratna. Ya, pertanyaan yang kalian tanyain. Kira-kira pertanyaannya apa ya Ken ya? Nah, nanti ada Oke, rahasia. oke, oke. Rahasia. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu Tante. Oh iya, baik ya. Lebih dekatnya Eh, perkenalan singkat dulu gitu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Indah Widyastuti. Saya adalah pendeta di GKI Gejayan Yogyakarta. Salam Oke. kenal. Yang Ya, belum jadi kenal ini siapa? sudah kenal kan? Kamu Yang kenal nggak sama aku? kenal dong. Oh ya sudah. Kalau nggak kenal, kenapa diikutin konten? Oh iya ya. Oke, jadi kemarin aku udah open question nih di Instagramku dan lumayan banyak juga yang pertanyaannya ada yang serius, ada yang aneh-aneh. Aduh, ya ampun. Ini pertanyaannya tuh ada yang menggelitik. Kayaknya aku juga ikut jawab loh. Iya kan yang ditanyain Tante. Oh iya. Iya ya. Aku ikut jawab di situ Iya. ada. Oh, emang ada? Aku kasih emoticon doang. Oh iya. Itu via DM itu, nggak di questionnya. Oh iya, salah. Nggak di questionnya. Salah. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Jadi Oke. teman-teman kan mungkin suka merasa kepo gitu dengan kehidupan pendeta. Mungkin cuma kayak kelihatan naik mimbar, terus ngasih berkat, khotbah gini-gini gitu. Tapi mungkin teman-teman tuh kepo gitu loh dengan kehidupan pendeta di belakang layar tuh gimana gitu. Mhm. Pertanyaan pertama itu dari temanku. Ya. Wait, mana ya pertanyaannya? Oh ini. Nah, apakah pendeta bayar pajak? Wih, pertanyaannya. Wih, kepo banget. Loh mungkin kan ada Sumpah. pajak yang dosa Oke. pajaknya diampuni Ya pendeta baik ya. gitu. Memang Tuhan mengajarkan kepada kita bayarkanlah Bayar kepada Kaisar apa yang harus dibayarkan pada Kaisar. Langsung Berikanlah pada dijawab Tuhan apa yang harusnya Alkitab. diberikan pada Tuhan. Tuhan. Jadi gini ya guys, aku mau kasih tahu bahwa di dalam kehidupan pendeta itu diberi penghidupan dan sebenarnya namanya itu bukan gaji, tetapi namanya adalah JKH. JKH itu adalah jaminan biaya kehidupan, kira-kira seperti Kayak itu. tunjangan gitu ya. Ya, lain tunjangan. Ini memang jaminan. Oh, jaminan. Nah, kenapa ya. seperti itu? Karena pendeta itu tidak boleh bekerja selain melayani di tempat dia berada. Ya, walaupun memang kadang kami diberi kesempatan sebelum pandemi ini kan kami boleh misalnya 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali kami ambil pelayanan di tempat lain di luar kota, di luar pulau seperti itu. Jadi pendeta itu tidak boleh nyambi kerja gitu loh, nggak boleh. Maka dari itu segala kebutuhannya itu dicukupkan, begitu Ken. Nah, kalau pertanyaannya bayar pajak atau tidak, ada yang membayar dan ada yang tidak. Kenapa bisa gitu? Nah, tunggu dulu ya. Orang yang membayar pajak, pendeta yang bayar pajak, dia punya pertimbangan jauh ke depan. Ya, ke depan ini kan kita membutuhkan banyak hal tuh Ken. Iya. Misalnya pengen punya rumah sendiri seperti itu. Nah, sedangkan ketika kita membuat laporan pajak dengan status pekerja sosial, maka otomatis pajak kita 0. Oh. Nah, nanti kalau kita mau beli rumah, misalnya mau KPR gitu ya, itu ndak akan bisa gitu loh Ken. Maka ada pendeta yang dia buat SPT dan dia memang menunjukkan angkanya sehingga ya dia nanti akan kena pajak, dia akan bayar. Tetapi juga itu bebas ya, itu bebas. Ada pendeta yang melaporkan SPT-nya itu sebagai
pekerja sosial, sehingga memang dia pajaknya 0, dia tidak akan bayar pajak. Berarti beda-beda gitu ya. Ada Beda-beda, yang itu bayar bebas. pajak, Dan gini, oke. SPT itu dibuat oleh masing-masing pendeta. Jadi bukan dibuatkan oleh gereja. Maksudnya buat individu gitu ya, Iya, pribadi buat sendiri individu, betul sekali. ya. Oke, itu Oke. berarti pendeta bisa bayar pajak, bisa enggak. Tergantung kebutuhannya pendetanya itu ya. Betul, kebutuhan betul kedepannya. sekali. Oke, next. Oke. Ada yang nanya lagi, tadi mana ya pertanyaannya? Oh ini, Ibu tim mie goreng apa mie kuah? Aku kadang mie goreng, kadang mie kuah. Gimana coba? Tergantung kondisi. Tergantung makannya malam atau pagi gitu. Kadang kalau nggak enak badan tuh lebih enak mie kuah Iya, tahu. selalu mie kuah Iya. gitu ya. Terus aku tuh kalau makan mie kuah punya ciri khas Ken. Apa? Tak Dikasih kasih tahu ya. Mesti ku tambahin tuh bawang digoreng dulu. Terus Bawang apa? bawang putih ditumis dulu, ya kan harum tuh baunya tuh, ya kan. Sambil ngetes hidungnya masih bisa kecium dah itu. Biar langsung sembuh gitu. Tambahin cabai nggak? Tambahin cabai. Pakai rawit pakai. diiris-iris, Iya. tapi rawitnya cuma 1 doang. Tak kasih Ya tahu udah. kalian ya. Iya. Resep pendeta siapa tahu Iya. makan itu jadi. Tapi jarang loh aku makan mie. Ya sama sih jarang. Cuman pas pingin banget baru deh makan. Kalau kita kapan tim? Kalau kita setiap minggu. Setiap hari. Aduh, gawat. Di mana di Mas itu? Burjo dekat gereja. Oh, oke. Coba Langganan. kalau nggak pandemi ke ke pastori ya. Oh boleh. Kemarin udah ke pastori kok aku. Oh gitu, ya. Waktu ulang tahun. Oh iya ya. Oke, next. Apa lagi ya? Yang mana nih? Banyak nih soalnya pertanyaannya. Dan Oke. suka aneh-aneh gitu loh. Follower saya tuh, kalian aneh-aneh pertanyaan. Kaget aku pertanyaannya. Oh ini, Bu Pendeta, adakah jemaatmu perempuan yang single? Wah, ini siapa yang tanya ya? Ini Amsal. Wih, Oke. Amsal. Pertanyaanmu tak tanyain. Oke, Amsal, tolong nanti kamu hubungi aku di nomor ini ya. Nanti kita ketemu ya kalau kamu mau tahu jawabannya. Skip. Skip, oke. Terus ada yang nanya lagi nih. Apa? Pendeta kalau janda terus nikah lagi itu fase pacarannya gimana sih? Gimana? Pendeta kalau janda terus dia nikah lagi? Buset, pertanyaannya. Pacarannya gimana sih? Pacarannya Mungkin gimana? suaminya meninggal gitu, terus mau nikah lagi itu pacarannya gimana? Aduh, Kok tanya ini sih? Oh, aku masih nggak ada ngerti. suaminya loh. Iya, aku nggak bisa jawab. Itu kan Apa privasi ya? orang Iya, juga ya, kepo privasi. banget loh. Kepo banget sih. Iya, Ya kalau kurang lebih Kira-kira mungkin gimana? sama kayak orang nggak normal. segampang itu juga Iya loh kan. sih. Gimana pun juga kalau orang tuh sudah berumah tangga kan kita nggak ngerti. Iya. Dia sudah ada anak atau belum. Iya, itu juga Nah, banyak itu pertimbangannya kan. Banyak sekali. Nah, kalau pernikahan yang kedua ya, karena pasangannya sudah meninggal terlebih dulu, itu kan berarti juga melibatkan anak-anaknya gitu Iya. loh. Apakah calonnya itu juga bersedia untuk menerima, Anak-anaknya untuk juga. mengambil Oh. anak-anaknya sebagai anak-anaknya juga. Jadi aku rasa proses pacarannya ya nggak akan mungkin seperti orang Kayak baru pacaran. kayak remaja gitu, kayak kalian gitu, enggak gitu kan. Dipasang, diupload di SG gitu enggak. Mestinya lebih serius Iya, ya. lebih serius. Lebih serius dan tidak dipublish mungkin seperti itu. Backstreet lah paling ya. Enggak Backstreet juga juga kali. Backstreet. Dimarahin Mungkin sama ada yang tahu, itu kan cuma- anaknya orang kok Backstreet. Ya, pendeta kasih contoh yang baik. Astaga, memang nih calon-calon. Ini yang nanya tuh temanku dari Waduh. nih, hati-hati. Tiba-tiba nanti datang. Udah lanjut skip. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau ditanya jemaat sama keluarga lebih penting yang mana? Itu pertanyaan yang sangat berat. Wah. Ya. Ada peristiwa yang real yang aku hadapi, bagaimana dan kapan aku harus mengutamakan jemaat dan kapan aku harus mengutamakan keluargaku. Ya, aku kasih contoh. Contoh. 1, ketika ada keluarga yang sakit, di situ rasanya ada beban ketika aku itu punya tugas dan tanggung jawab khotbah.
Mau misalnya keluarga sakit tapi Misalnya hari itu anakku, Minggu jadwal khotbah. gitu. besoknya dia Besoknya. hari sebelumnya katakan Jumat atau Kamis, misalnya ya ini real story ya, waktu itu Brandon sakit Oh, dan dia harus opnam sedangkan aku ada schedule khotbah di luar kota. Waduh. Waktu itu, dan rasanya itu kacau ya. Di satu sisi ada tuntutan profesional untuk aku bisa selesaikan tugasku, kan itu kan gereja orang ya, bukan gereja sendiri, kan berarti mereka harus juga jungkir balik cari penggantiku gitu kan. Nah, tetapi waktu itu seorang pendeta emeritus mengatakan demikian, Ratna, tugasmu sebagai seorang ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. bijak. Sedangkan tugasmu untuk khotbah di sana bisa digantikan oleh orang lain. Anakmu butuh kamu. Nah, ini nih, gitu. Jadi di situasi yang demikian, maka aku akan memprioritaskan keluargaku, ya. Terutama kalau kayak kemarin kayak anak-anak ujian seperti itu, ya akan lebih banyak waktuku untuk mengajari mereka. Itu prioritas. Tetapi beda ketika dalam situasi yang mana keluargaku masih bisa kutinggal, misalnya ada jemaat tengah malam sakit dan dia membutuhkan aku gitu ya. Ya mau ndak mau aku akan pergi. Dia akan menjadi prioritas kita. Atau ada jemaat yang meninggal. Jadi seperti itu kan. Oh. Jadi apa ya? Selain tuntutan profesional, berarti feeling kita sebagai orang tua tuh juga harus jalan gitu ya? Ya, dan gini bedanya. Aku kan pendeta perempuan ya teman-teman gitu ya. Kalau pendeta laki-laki kan ada istrinya gitu ya. Jadi anak-anak mungkin diurus oleh istrinya atau ya ibunya anak-anak begitu. Sedangkan saya beda gitu loh ya. Aku pendeta perempuan, ya aku harus jadi ibu, aku juga menjadi pendeta untuk jemaat-jemaatku. Nah, itu di situ kadang perangnya cukup berat. Gimana Iya. kalau misalnya pasangan suami istri tapi pendeta dua-duanya? Wah, aku nggak bisa bayangin. Aku nggak bisa bayangin. Ya, Soalnya kan yang ada kebayang juga gitu kan. ada. Makanya aku bilang, gila nih orang kalau berani memutuskan suami istri pendeta. Yang salah satu pasangannya pendeta aja, anak-anak siapa yang akan menolong? Anak-anak siapa yang akan mendampingi? Ya, fase dari anak menuju ke remaja itu sangat cepat, Iya. terlalu cepat, dan kita tidak akan bisa mengulang itu. Ya, itu tuh yang aku bayangkan. Wah, kayak Takut apa miss anak-anaknya? gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa kita tuntun gitu sebagai orang tua. Bukan miss ya, mereka akan kehilangan figur kita. Oh, Iya, dan itu tidak akan bisa diulang. iya. Iya. Benar. Kamu aja deh bayangin. Kamu Belum, sudah- soalnya masih remaja. Oh, masih remaja. Siapa tahu nanti kalau udah punya anak kan Iya. juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Ya nggak cuma pendeta, kayaknya semua orang tua juga mengalami hal yang sama gitu kan. Iya sih. Gitu. Mm-mm. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Apa motivasi mau jadi pendeta? Motivasi, baik ya. Kenapa memilih jadi pendeta gitu? Baik, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk kujawab. Banyak ini pertanyaan susah-susah semua. Iya. Karena sebenarnya dorongan hati ini dari sejak awal Nggak bisa diceritain secara bukan ke arah sana Ken, maksudnya gini, aku sudah bisa membayangkan menjadi seorang pendeta itu seperti apa ketika aku masih di gerejaku di GKI Pahlawan Magelang. Jadi aku lihat dengan mataku sendiri bagaimana seorang pendeta itu harus melakukan pelayanannya, bagaimana jemaat itu memperlakukan pendetanya, lalu kemudian ditambah dengan waktu itu rasa tidak percaya diriku begitu loh. Bisa nggak ya aku khotbah seperti pendeta itu dan seterusnya. Makanya waktu di awal mau masuk kuliah itu menjadi pergulatan yang cukup berat buat aku. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, arahku yang pertama itu bukan ke teologi, tapi ke psikologi. wah. Jadi waktu itu kan kalau SMA mau selesai kan ada tes bakat dan minat tuh. Iya. Nah, kamu kebayang nggak sih? Aku sengaja loh. Jadi kan suruh ngisi gitu kan. Soal-soal yang isinya pokoknya, pasti jawabannya psikologi gitu ya. Ku isi. Teologi ku kosongin loh. Ku jawabnya asal gitu kan. Kok hasilnya tuh malah kebalik.
Jadi dari minatnya itu yang muncul tuh yang pertama teologi, baru psikologi. Waduh cilaka ya. Benar-benar itu satu. Lalu yang kedua dari orang tuaku sendiri. Jadi nggak ngerti apa itu doa orang tua ya, aku nggak ngerti itu ya. Itu almarhum mama. Jadi di luar sepengetahuanku tuh rupanya dia berdoa. Aku lahir itu kan prematur teman-teman gitu ya. Aku lahir di waktu yang belum cukup dan aku lahir dengan begitu banyak kekurangan. Sakit mulu kerjaannya gitu loh. Makanya waktu itu mama bernasar. Nasarnya aku tahu 1 minggu sebelum dia meninggal. Jadi dia bilang gini, kamu itu udah kecil, lahir ndak sampai 2 kilo, katanya gitu Ken. Sebotol bir, teman-teman bisa bayangin kecil kan? Kecil. Udah gitu aku sakit gitu ya, kena muntaber. Waktu itu Gunung Kelut meletus. Aku tahun 82, 15 Mei ya. Bayangin sudah kecil, muntaber pas gunung meletus. Sudah itu. Lengkap. Kayaknya ndak ada harapan hidup gitu loh. Nah, tapi kok ternyata mamaku berdoa kalau anak ini sehat, baik begitu ya. Maka dia akan dikembalikan pada Tuhan. Nah, makanya seperti namaku doa tuh Hana ke Simon ya. Ke Tuhan. Iya. Terus didengar si siapa? Imam Eli. Namaku tuh kan Ratna Indah Widyastuti. Sebelumnya katanya berkasih nama Nur. Wow. Nur Laila. Mungkin sekarang namanya Ibu Tunggu Nur. dulu, tapi ada artinya namaku gitu ya. Namaku tuh kan Ratna Indah Widyastuti. Ratna itu kan permata, indah-indah. Widi dari Sang Hyang Widi. Iya. Ya. Lalu Astuti itu Jawa ya. Itu artinya tuh begini, permata indah pemberian dari Tuhan yang telah diselamatkan. Nah, 1 minggu sebelum mamaku meninggal, dia tuh bilang gini, nah ini tuh permatanya ini sudah waktunya dikembalikan sama Tuhan. Nah, itu posisi aku skripsi bab 4. Dan seminggu kemudian mamaku meninggal. Wow. Nah itu hantaman yang luar biasa. Sambil aku tuh bergumul, bener gak sih aku jadi pendeta? Aku nggak mampu kalau jadi pendeta. Gimana mau ngomong mau jadi pendeta? Ngomong gini aja nggak berani loh kan? Masih terbata-bata gitu. Bukan terbata juga, aku nggak berani lihat kamu. Aku kalau ngomong akan tunduk ke bawah begini gitu kan? Ya itu ceritanya. Makanya teman-temanku pada kaget. Ih, yang bener Ratna pendeta itu ya. Ya tapi itulah Tuhan itu mampu mengubah. Iya. Gitu. Ada rencana Tuhan yang nggak kelihatan gitu ya. Gitu. Oke, terus tadi kan motivasi apa jadi pendeta? Terus ya, ini motivasinya belum kejawab. Aku tadi cerita kepanjangan. Jadi motivasiku tuh ya aku ingin jadi berkat buat orang lain. Yang pasti Tuhan tuntun langkahku sampai di sini sekarang ini. Tuhan ingin supaya melalui aku banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan. Amin. Iya. Nggak cuma pendeta, mungkin nanti teman-teman lain pun jadi apapun profesinya itu menjadi berkat gitu ya. Betul. Banyak mungkin jadi psikolog, jadi hakim itu jadi berkat untuk sesama juga gitu. Betul banget. Terus ini nih, pernah nggak mikir berhenti buat jadi pendeta? Apa ya? Itu pertanyaan yang sulit juga. Kalau tadi kan motivasi. Sekarang, yes. Gini loh, jadi pendeta itu kan sama aja dengan profesi yang lain. Yang apapun namanya kita pasti akan menjumpai yang namanya kesulitan, kejenuhan dan orang yang tidak suka sama kita. Jelas ada loh gitu ya. Jadi kadangkala rasa putus asa. Putus asa. Tapi enggak yang sampai udahan deh gitu ya, enggak tuh. Cuman kadang remuk gitu loh, kayak ya. Bertanya-tanya mungkin ya kenapa sih kok gini sih kok gini sih gitu, kok bisa toh misalnya tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Ya kadang putus asa, kan manusia, pendeta manusia, rocker aja manusia. Orang baik kan? aja ada yang nggak suka kok, apalagi pendeta. Iya. Dan itu ya kelemahan dari tipikal orang seperti aku gitu ya. Kadang tuh ingin menyenangkan banyak orang. Padahal harus sadar diri kan. Aku adalah aku. Aku ndak mungkin menyenangkan semua orang. Diri kita juga butuh hal yang bisa membuat kita senang juga gitu. Ya jadilah diriku sendiri. Iya. Begitu.
Yang penting jangan jadi batu sandungan. Itu Mm-mm. jangan jadi perusuh. Hmm. Kemudian nih kita cari-cari lagi. Oh nih tadi tentang udah batu sandungan nih. Pas ada pertanyaannya, apa pendeta pernah di titik kecewa dengan keputusan Tuhan? Gimana? Pendeta pernah kecewa? Pernah di titik kecewa gitu loh sama keputusan Tuhan. Mungkin tante pernah berdoa, oh gini, tapi keputusan Tuhan berkata lain. Atau sebelum jadi pendeta atau setelah jadi pendeta. Aku inget-inget dulu ya. Oh iya banyak ya soalnya. A few moments later. Kayaknya kok Iya, enggak ya? Enggak pernah. Wow. Enggak ya? Berarti selalu mungkin merasa Tuhan itu membimbing langkahku meskipun tidak sesuai ekspektasi gitu mungkin. Iya, itu kan satu perjalanan yang harus terus ku maknai ya. Spiritualitasnya. Kenapa kok ya. aku begini kok Tuhan begitu? Itu kadang gitu. Jadi Iya gitu mungkin. tapi merasa Tuhan kok nggak adil banget sih? Enggak. Oh enggak pernah malah. Ya hanya di tahap itu mungkin proses ya Ken Iya, ya. proses spiritualitas orang kan berbeda-beda mungkin ya. Jadi kalau memang ada yang nggak sejalan sama aku, ya aku akan Ya bertanya, kok gini ya? Ini maksudnya apa ya? Oh. Tapi tidak lalu merasa Tuhan nggak adil banget deh gitu, enggak. Oke. Berarti spiritualitas orang berbeda-beda gitu. Proses. Betul. Hmm. Proses spiritualitas. Mungkin ada orang yang di titik seperti itu merasa kecewa, tapi kalau di tante enggak gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Berarti tidak. Mm-mm. Apalagi nih, ya Tetot. ampun, tetot. Seberapa besar perjuangan tante untuk sampai titik jadi pendeta? Tanto. Ya, ini soalnya pertanyaan bapak di sini. Oh. Dikiranya nanya bapak. Apa? Ulang. Seberapa besar perjuangan untuk sampai di titik jadi pendeta? Mungkin diceritain proses jadi pendeta tuh gimana sih? Kan ada yang mungkin mikirnya lulus kuliah teologi langsung ditahbiskan gitu atau mungkin gimana? Oh iya. Perjuangan ya berarti ya. Ya yang pasti kan ketika harus menyelesaikan, Jatuh. kalau udah nggak kepake kasih ke aku deh. Ya. Apa tadi? Perjuangan. Ya, perjuangan untuk sampai jadi pendeta. Jadi yang awal tadi itu yang pasti kan studiku itu ya, itu harus selesai begitu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan proses pendeta di GKI itu kan melewati prosedur yang cukup panjang Ada tuh prosedurnya kan. beda-beda gereja. Iya, terutama kalau GKI ya. Waktu zaman aku mungkin tidak terlalu berat. Jadi yang aku inget ya ada prastase, ada stase. Oke. Dulu itu prastase hanya 1 bulan Ken, bayangin. 1 bulan. Ya, kalau stase hanya 3 bulan. Bentar juga Bisa ya. dibandingin deh, tanya sama adik-adik teologi yang sekarang. Kevin tuh stasenya sampai Berapa? nggak selesai. Selesai itu lain urusannya. Tambah Beda itu ya. di plus. Nah itu dan itu ya perjuangannya itu. Dan sebenarnya itu seperti kawah candra di muka ya ketika untuk ini loh menggodok para mahasiswa teologi ketika prastase dan stase. Aku ingat betul loh waktu prastase itu dan stase. Jadi kalau kita sudah prastase di kota besar, di gereja besar, nanti kita akan stase di kota kecil, di gereja kecil. Malah yang stasenya itu di Pokoknya dibolak-balik. dibolak-balik. Di gitu. mana ya kalau sudah di kota besar, kota besar, gereja besar, dia akan supaya merasakan semuanya. Oke. Pernah di kota besar, gereja besar, pernah di kota kecil, gereja kecil, supaya tahu gitu loh bagaimana harus menempatkan diri sebagai pendeta di situasi yang berbeda. Nah itu. Lalu prosedur yang berikutnya itu kan kalau aku tuh kemarin sudah nggak ngelewatin yang bina kader. Tuh, Nah. Kak Timothy mau tanya tentang bina kader. Tanya sama yang tahu ya. Bina kader, bina belajar itu untuk adik-adik yang berikut sudah mereka itu dapat semua itu. Jadi sebenarnya langkah untuk menjadi seorang pendeta, perjuangan untuk jadi seorang pendeta GKI hari ini itu tidak mudah. Lebih banyak lagi prosesnya. Iya, ya dan tidak bisa digampangkan juga sih pada waktuku dulu ya itu sebuah perjuangan. Mungkin dulu kayak kita ngeliatnya sekarang dulu tuh kayak gampang, tapi ternyata dulu tuh Enggak nggak gampang Nggak- gitu kan. nggak Sama-sama pakai nggak banget. gampang. Enggak pakai Iya. banget.
contoh ya, bermula dari khotbah. Di mimbar. Yes. Jadi kalau jemaat tahu, mungkin kayaknya pendeta gampang banget ya, khotbahnya cuman begitu doang gitu ya. Tapi ya Pas sudah naik ampun, mimbar, persiapannya persiapannya itu malah. persiapannya cukup lama. Jadi orang yang serius membuat khotbah biasanya dia akan mempersiapkan itu dalam waktu paling tidak 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelum. Iya, ya jadi tidak bisa dibayangkan, kayak ngerjain apa tugas cuman 1 jam sebelum, 1 hari sebelum, enggak banget gitu loh, enggak banget. Gak bisa. Dan itu adalah perjuangan, dan perjuangan untuk menuangkannya dalam bahasa lisan, karena bahasa tulisan tidak sama dengan bahasa lisan. Iya. Nah itu juga membutuhkan latihan yang effortnya tuh gede banget lah pokoknya. Aku ingat, Nyesuaiin dengan pendengarnya juga kan. yes, ya. Itu gitu. wah, susah juga. Mm-mm. Apalagi kalau udah naik mimbar gimana? Kalau udah naik mimbar gitu, pernah ada hilang ingatan, hilang ingatan Hilang sementara. catatan khotbah gitu. Atau mungkin pas lihat catatan Enggak. khotbah gitu, aduh kok apa ini? Tulisannya nggak kebaca semua. Gini, itu ada tekniknya. Oh ada tekniknya. Jadi kalau di teologi kan ada mata kuliahnya itu ya untuk Oh. khotbah gitu ya. Kami itu diajarin sedemikian rupa. Ya, kalau grogi apa yang harus dilakukan. Dan menariknya tuh dari seorang pendeta senior ya, emeritus, dia mengatakan selamanya seseorang itu jadi pendeta, pasti akan ada dia ketemu dengan satu titik di mana dia juga akan grogi kembali gitu. Jadi tidak ada yang tidak grogi. Iya. Tapi kalau dulu memang bukan grogi lagi, keringat dingin gitu Karena kan. nggak sama kayak sekarang ya. Mungkin kan dulu hening gitu kalau udah khotbah. Kalau sekarang kan masih ada kayak suara-suara rame-rame dikit gitu kan. Suara apa? Ya nggak tahu ya, mungkin lebih apa ya, suasananya lebih rame gitu loh. Kalau dulu kan sama aja. Malah sama aja. Kan Kalau misalnya rekaman gimana? rekaman ini Oh yang iya, kita beda. kasih tahu di balik rekamannya intergenerasi itu ada apa? Coba kasih tahu. Di balik, oh iya. Jadi teman-teman gini ya, rasanya itu pendeta kalau sudah terbiasa khotbah di depan, lalu Mimbar, kemudian ada depan jemaat, mimbar. ya, interaksi itu menyenangkan. Iya. Menyenangkan karena eye contact, ini salah satu teknik dalam khotbah ya. Kita ndak boleh ndak melihat jemaat, harus, karena itu sebagai sarana kita itu berjumpa begitu Iya. ya. Itu eye contact. Lalu kemudian kalau rekaman, Nah, ini. contoh lah live streaming Live lah. streaming. Ya, kalau hari Minggu kan kita online nih, PPKM Sekarang kan. kan online gitu. Nah, rasanya itu aneh. Menatap bangku kosong. Bangku kosong, lihatnya kameramen, ya kan? Terus multimedia, soundman. Waduh, ini aku ngomong sama siapa Rasanya gitu. kayak kita apa ya? Kayak gitulah. Pidato. Enggak. Pokoknya ya kan aku juga bingung. pernah ngomong juga di depan kamera gitu. Iya, lalu kemudian kalau rekaman intergenerasi di belakang pendeta banyak kru. Banyak yang Ada juga yang bantuin krunya, asisten banyak itu. asistennya. Asistennya, jangan bongkar rahasia. Ya itulah Lanjut, skip. apa suka duka pelayanan jadi pendeta. Skip. Oke, skip pertanyaannya lagi. Oke. Mana ya? Oh nih. Ntar aku tadi tuh ada pertanyaan juga nih. Hmm. Jadi pendeta hidupnya alim terus nggak ya? Waduh, alim terus. Apakah mungkin kayak pendeta tuh orang kudus gitu, disentuh apa hewan sakit langsung sembuh gitu? Kan siapa Pendeta tahu. itu juga bisa marah. Pendeta itu juga bisa jengkel. Pendeta itu juga bisa sedih, bisa nangis, masih bisa punya protes. emosi normal manusia kan artinya. Iya, hanya kita itu harus menempatkan tepat pada tempatnya. Itu kan. Jadi bukan lalu pendeta itu jadi manusia alim terus, enggak juga gitu ya. Ya enggak seperti Ya itu. mungkin orang juga beranggapannya tuh kalau sudah bertemu pendeta tuh seperti orang suci gitu. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Enggak juga. Walitullah gitu kan. Maka di sini aku bilang keluarga itu support yang luar biasa. Hmm. Ya Tuhan kasih memang keluarga yang bisa mensupport. Bayangin aja kalau pasangan hidupnya nggak support, wah Waduh.
malah jadi Ngeri. membawa konflik dalam gereja kan? Ya. Takutnya begitu. Ya, sebagai pasangan, sebagai anak, keluarga, mereka tuh seperti Tuhan beri hikmat untuk jadi reminder gitu loh, pengingat. Oke. Kalau misalnya Misalnya, udah kelewat tetot gitu. Tetot gitu. Kadang kan Pernah nih aku, marah, ya kan? sering dengar ceritanya dari siapa? Pendeta Handi juga tuh. Oh gitu. Kalau misalnya Pendeta Handi udah Ya. kelewatan, ntar anaknya soalnya temanku, anaknya gitu. ntar nyeletuk gitu. Kalau aku tuh ini nih si Brandon tuh loh. Brandon. Kan aku jadi ibu juga bukan nggak ngomel kan, kadang ngomel. Habis gimana pekerjaannya nggak dikerjain, PR-nya nggak Yang digarap, ngerjain aku. asisten. Nah itu kan aku ngomel, kalau tuh udah ngomel gitu kan, dia cari selah yang aku udah agak tenang gitu, terus bilang gitu, Mami tuh kok marah-marah gitu. Ya gimana, Mami nggak marah-marah? Aku kan pasti ngomong gitu toh. Terus dia diam, dia ngalah, dia tahu. Terus dia ngomong lagi, tapi kan gini-gini Terus aku bilang, sebutkan alasan yang membuat Mami tidak harus marah sama kamu. Aku bilang gitu kan. Jawabannya kaget aku kan. Apa? Dia bilang apa? Kan Mami pendeta. Ngeri aku. Terus kalau pendeta nggak boleh marah. Jadi mikir 2 kali aku kalau mau jadi pendeta kalau ntar anakku punya kayak gitu. Pokoknya seru dah. Oke, berarti ini nih ada lagi pertanyaan. Hmm. Pendeta pernah nyembunyiin dosanya dari Tuhan nggak? Kalau itu secara pribadi aku nggak pernah bisa menyembunyikan dosaku sama Tuhan. Sama siapapun kayaknya ya, Iya. jangan pendeta. Aku secara pribadi ya, bahkan ada komitmen di dalam hatiku, keterbukaan terhadap keluarga seperti itu pasti. Iya. Oke. Berarti pendeta juga selain apa tadi? Harus menempatkan diri di tempat manapun tuh harus pas, juga harus punya komitmen yang kuat gitu ya, Iya. sama keluarga, sama jemaatnya, sama Tuhan juga. Gitu. Susah juga ya, menarik tapi. Iya. Aduh, nih ada pertanyaan lagi. Oh ini lumayan. Pernah nggak sih lagi berdoa terus tiba-tiba ngakak dan lupa sama doanya? Tunggu, kalau di gereja enggak. Tunggu. Aku ingat-ingat dulu. Lagi doa syafaat gitu, misalnya rekaman gitu. Ada, pernah. Pernah kemarin ya waktu sama aku itu. Tunggu. Lagi doa Kalau terus di tiba-tiba- rumah tuh kadang iya, tapi ku tahan banget karena kan anak-anak lagi belajar berdoa kan. Itu ku tahan. Tapi ada loh, event itu, peristiwa itu baik di gereja ataupun di rumah. Ketawa. Aduh, kalau aku ingat bisa ku ceritakan, ketawa lagi aku loh. Ada Ken. Ada. Kadang aku juga sering kayak gitu kok, udah mau Iya. mau ketawa. Tuh remaja juga sering tuh dia mimpin doa apa misalnya. Doa evaluasi atau enggak sebelum pelayanan gitu. Udah ya Tuhan. Hihi. Aduh, aku kok lupa ya. Tapi berarti pernah gitu kan. Pernah aku ketawa ngakak. Soalnya itu gitulah. Ya namanya mungkin blank, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Ya, tapi bukan aku yang berdoa loh, maksudnya itu Brandon orang berarti. lain gitu. Jadi Oh. ada gitu loh. Tapi membuat aku tertawa, nggak bisa menahan. Ya, tapi sebenarnya ya nggak baik juga ya, kasihan. Aneh-aneh Oke. aja. Terus ini kan kita sedang di masa pandemi gitu ya. Apalagi sekarang PPKM kan, berita duka tuh kayak rasanya udah kayak berita sehari-hari gitu. Pernah nggak di masa pandemi gini jiwanya tante tuh sebagai pendeta malah jadi capek gitu loh? Capek melayani. Aduh, ini Kalau- ada orang meninggal, ini kena ini gitu. Gini ya, itu sebuah resiko atau konsekuensi dari sebuah profesi. Rasa lelah itu pasti ada kan, rasa jenuh itu pasti ada itu ya. Ya tapi itu mau tidak mau harus dijalani. Harus dihadapi. Mereka membutuhkan aku gitu loh. Iya, ya bersyukurnya kan kalau di GKI Gejayan kan ada 3 pendeta tuh. Ada Pak Paulus, ada Pak Osa, ada aku. Bisa bagi-bagi Kita gitu ya. bagi-bagi, ya kita bagi-bagi. Gitu sih. Jadi beban capeknya nggak sendirian.
Iya, Iya, enggak. bisa jadi. Nanti kita tanya pendeta yang lain. Harusnya Diatur. kalian panggil yang lain juga ini. Ya, ini kan lagi PPKM, jadi nggak bisa kita panggil tiga-tiganya. Nggak Jadi bisa harus jaga jarak. satu-satu di interview. Hmm. Waduh, ini yang agak berat nih. Aku pulang dulu deh. Pernah nggak mengalami goncangan dalam rumah tangganya? Waduh, Wuih, sangar. Siapa yang tanya? Rebecca. Aduh, Rebecca. silakan hubungi nomor ini ya. Silakan. Udah rapat BPH, selanjutnya adalah membahas Oke. sidang. Setiap rumah tangga itu punya persoalan, punya pergumulan sendiri-sendiri. Tuh dicatat. Satu. Semua ya. Yang Tidak kedua, terkecuali. pendeta dan keluarganya juga adalah orang biasa yang juga bisa luput. Dari Luput atau dalam arti melakukan kesalahan. hilaf gitu ya. Iya, verbal ya. Tapi kalau apa namanya? Satunya verbal ki apa? Kok lupa. Non-verbal. Maksudnya Non-verbal. ya gitulah itu ya. Tidak sampai seperti itu. Verbal Cuman dan kadang kan perilaku gitu kita ya. mulut ini kadang remnya tuh ketinggalan. Eh, Bukan remnya ketelingsut. Kita Jadi juga kadang pelayanan kita aja sebagai yang pelayanan biasa kan sering begitu. Apalagi pendeta. kadang ngomong dulu baru lu aku kok ngomong iya. ini. Nah, gitu loh. Kenapa tadi aku ngomong gitu? Ada pergumulan, ada persoalan. Bukan rahasia umum, tapi memang setiap keluarga sepertinya juga ada gitu ya. Kayaknya iya sih. Aku belum pernah sih merasakan dalam 13 tahun pernikahanku nanti Agustus tuh ya. Wah, tanggal berapa? 17. Enggak, Oh, bukan. ingat ya. 888. Berarti Oh, tanggal 88 cantik. besok ya. 13 tahun itu ya selalu ada dinamikanya. Tapi itu membuat semakin kuat atau semakin lemah? Ya semakin kuat. Semakin kuat. Semakin ngerti, oh dia itu kalau ku gini kan nggak bisa. Oh kalau dia lagi begitu berarti aku begini. Gitu loh. Termasuk sama anak-anak Semakin juga. paham gitu ya. Anakku yang satu ini kalau diginiin malah tambah nangis misalnya. Kan harus tahu tuh. Aduh, itulah suka duka jadi pendeta. Next nih, aduh kok susah di scroll. Banyak banget ya. Banyak banget, tapi kita cari yang Oke. masuk akal. Oke. 1 week later. Terakhir atau enggak ya? Setelah beberapa tahun jadi pendeta, are you okay? Are you okay itu maksudnya apakah masih kuat jadi pendeta atau sudah gitu? Oke. Berarti aku berapa tahun ya, Ken? Tabisannya tahun berapa? 2009 tapi 2009. terhitung mundur dari sejak dipenatuakan 2007. Jadi kalau 2009 2021, 2007, 14 tahun. ya sekitar 14 tahunan ya. Bagaimana aku ya? Masih ke depan ini, Iya, ke depan ini dan sekarang ini. sekarang ini masih oke, ke depan oke. Oke, wah, Semakin oke. Harus. harus. Iya. Harus. Mau tahu yang nanya siapa? Gitu. Oh, dia. Oke. Aduh, Ntar oke. dia traktir aku siomay. Sekian teman-teman. Dan itu tadi pertanyaan terakhir kita untuk Bu Ratna, yaitu jadi pendeta itu ternyata ya bisa dikatakan ya kurang lebih sama kayak profesi lainnya kan. Cuma memang profesi ini tempatnya di gereja. Beda nanti kalau misalnya psikolog kalian tempatnya di rumah sakit atau di klinik sendiri, kejenuhannya juga beda-beda gitu kan. Setiap profesi itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Setiap profesi itu ada suka dan dukanya, Iya. ada konsekuensinya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir? Oke, siapa mau jadi pendeta? Ih, kamu? Nanti Serius? S2-nya amin. Oh, amin. S1-nya aja belum Ya. keterima. Oke. Mungkin ya. ada teman-teman yang mau jadi kader GKI bisa hubungi orang di samping saya Nomor untuk di bawah konsultasi ini. lebih lanjut. Iya. Loh itu satu panggilan loh. Iya, suatu panggilan yang Sungguh tidak bisa disia-siakan. tidak semua orang itu Iya. bisa. Tidak semua orang bisa. Jadi apa ya?
namanya panggilan itu unik kan. Gimana ya? Aku sulit menjelaskan. Iya, aku juga sulit menjelaskan gitu loh, karena mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kamu mau jadi pendeta gitu kan? Sejauh apapun kita sudah pergi tuh seperti Iya, ditarik kembali. nggak bisa, pendeta. Iya. Seperti itulah Iya, ceritanya. itu- Jadi bersyukurlah kalau Tuhan memanggilmu. Kalau kamu ada panggilan nanti wawancara jangan jawab kenapa mau jadi pendeta, karena panggilan jangan dijawab itu. Itu bocoran dari ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten lebih dekat kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube-nya GKI Gejayan, dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya Korem di @koremgkigejayan. See you minggu depan. Dadah. Bye.